Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya, Wahyu Hidayat, dalam kesempatan ini memberikan paparan atas 3 tulisan dari tokoh orientalis. Yang pertama dari Karel Stenbrink, yang kedua Oliver Liman, dan yang ketiga Henry Corbin. Paparan ini adalah bagian dari kuliah pendekatan dalam studi Islam yang diampu oleh Ibu Fatimah MA PhD. Nah, akan saya mulai dari yang pertama tokohnya, yaitu Karel Stenbrink. Karel Stenbrink adalah seorang pria yang lahir di Belanda tahun 1942 dan menamatkan studinya pada Fakultas Teologi Universitas Katolik Nijmegen. Tahun 70 sampai tahun 72 beliau melakukan penelitian mengenai pesantren di Indonesia dan tulisan itu dijadikan disertasi doktor. Nah, disertasi doktor tersebut dijadikan buku di Indonesia, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yang berjudul Pesantren, Madrasah, Sekolah dalam Perspektif Pendidikan Islam dalam Kurun Modern. Beliau juga sempat mengajar di IAIN Jakarta tahun 1981 sampai 1983, kemudian mengajar di IAIN Yogyakarta pada tahun 1984. Beberapa bukunya juga diterbitkan dalam bahasa Indonesia. Dalam hal agama Kristen, secara teoritis lebih bersifat eksklusif, di mana agama Kristen hanya menyebutkan satu yang bisa menjadi juru selamat, yaitu Yesus. Tidak ada juru selamat selain Yesus. Nah, tapi di balik itu, umat Kristen amat menghargai pribadi Nabi Muhammad dan ajaran Islam secara keseluruhan. Nah, secara tertulis pernah ada sebuah konsili, ada dokumen konsili Vatikan II yang berjudul Zaman Kita. Dalam beberapa karangan ahli teologi, sikap ambivalen ini juga kelihatan dalam usaha Dewan Gereja Sedunia untuk mengembangkan dialog dengan umat Islam, tetapi juga di saat yang sama melakukan sebuah metode Zenting, yaitu metode penyebaran agama Kristen. Jadi hal-hal ambivalen ini terus ada dalam hubungan Kristen dan Islam. Sikap ambivalen dalam hubungan Islam dan Kristen sebenarnya sudah cerita lama, sudah ada sejak zaman dulu. Nah, hubungan ambivalen ini mencapai puncaknya dalam 2 peristiwa besar, yaitu Perang Salib dan kolonialisme, di mana mestinya agama menjadi sumber perdamaian, tetapi agama menjadi sumber atau alat peperangan. Perang Salib menimbulkan pro dan kontra di kalangan umat Kristen sendiri. Banyak yang pro dan juga banyak yang kontra. Nah, di antara yang kontra ini menyampaikan sebuah ide bahwa sebetulnya perlu ada dialog antara agama-agama ini. Termasuk dalam hal ini adalah dialog antara agama Kristen dan agama Islam. Salah satu usaha yang juga cukup menarik adalah perjalanan William Rubruck sebagai ketua delegasi Kristen atau ketua delegasi Eropa ke raja-raja bangsa Mongol di Asia pada tahun 1254. 4 tahun sebelum kota Baghdad jatuh. Perang Salib menimbulkan banyak kontroversi, baik pro dan kontra. Kelompok yang kontra banyak, yang pro juga banyak. Nah, pandangan kelompok yang kontra atau tidak setuju atau menentang Perang Salib itu menawarkan sebuah ide bahwa sebaiknya ada dialog agama daripada pendekatan perang. Jauh lebih baik pendekatan dialog. Salah satu yang menarik di sini adalah usaha dari sebuah perjalanan yang dilakukan oleh William Rubruck sebagai ketua delegasi Kristen atau delegasi Eropa ke raja-raja bangsa Mongol di Asia pada tahun 1254, 4 tahun sebelum Baghdad jatuh. Orang-orang Eropa tahu bahwa Mongol dan Asia tidak seluruhnya menganut Islam. Yang menarik juga di sini adalah Raja Mongol, yaitu Khan, ketika itu mengadakan sebuah dialog antaragama yang dihadiri oleh 4 kelompok besar, yaitu Kristen Barat, Kristen Nestorian, Buddha, dan Islam. Perang Salib memang harus dikutuk. Namun perang ini juga membawa beberapa efek sampingan yang positif. Satu diantaranya adalah penyebaran pandangan mengenai umat Islam yang lebih benar di seluruh Eropa. Perang ini juga menghasilkan usulan-usulan pertama
untuk diadakannya dialog antar agama, khususnya di kalangan orang yang tidak setuju dengan metode perang atas nama agama. Roger Bacon yang hidup antara tahun 1210 sampai 1292, ahli teologi dan matematika Inggris, sangat keras menolak strategi perang salib ini. Dia juga sering memanfaatkan buku-buku ilmu pengetahuan Yunani. Roger Bacon yang tadi saya sampaikan, di samping menulis banyak buku, juga membaca ilmu-ilmu pengetahuan yang berasal dari Yunani. Yang menarik adalah buku-buku ini tidak langsung diterjemahkan ke dalam bahasa Eropa, tapi melalui terjemahan bahasa Arab dan bahasa Latin yang semula juga diterjemahkan dari bahasa Arab. Roger Bacon yang hidup dari tahun 1210 sampai 1262 ini adalah seorang ahli teologi dan matematika dari Inggris. Beliau sangat keras menolak strategi perang salib. Nah, Roger Bacon ini juga banyak membaca buku-buku dari Yunani yang sebelumnya diterjemahkan dari literatur Arab atau literatur Arab yang diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Nah, proses penerjemahan ini, baca buku-buku yang beliau baca yang merupakan hasil terjemahan dari bahasa-bahasa Yunani dan Arab ini kemudian melahirkan sebuah usulan, yaitu pentingnya Gereja Katolik mendirikan sebuah akademi. Jadi Gereja Katolik mendirikan sebuah akademi. Roger Bacon mengusulkan agar gereja mendirikan sebuah akademi sebagai sebuah pusat studi dan sebagai sebuah pusat dialog antar kelompok agama. Akademi ini juga nanti dimanfaatkan sebagai titik tolak diadakannya dialog antar agama yang tentu akan memberikan hasil yang lebih baik daripada strategi perang salib. Walaupun begitu, ditemukan bahwa hanya sedikit orang yang mengungkapkan pendapat yang lebih objektif tentang Islam. Pada umumnya, sikap historisme mempengaruhi sarjana barat di bidang penelitian agama sejak pertengahan abad ke-19. Mereka sudah puas kalau suatu gejala dijelaskan sebagai lanjutan dari sesuatu yang telah ada sebelumnya atau sebagai Pada umumnya, sikap historisme mempengaruhi sarjana barat di bidang penelitian agama sejak pertengahan abad ke-19. Dalam pembahasannya mengenai haji misalnya, Sunuk Horgronya melihat bahwa dalam praktek itu, yaitu praktek haji, terdapat sesuatu yang memuat unsur Yahudi dan sesuatu yang masih mempunyai unsur-unsur Arab asli. Dan prasangka yang muncul dari historisme barangkali merupakan sebuah hambatan mental yang paling berat yang dirasakan oleh pembaca Muslim yang hendak mengetahui bagaimana penelitian bangsa Barat terhadap Islam. Salah paham yang bisa dihindari antara kelompok Islam dan kelompok Kristen misalnya pembahasan tentang wahyu. Umat Islam memandang wahyu adalah firman Tuhan, kata-kata Tuhan yang disampaikan melalui malaikat Jibril dan diterima oleh Nabi Muhammad. Nah, konsep wahyu dalam pandangan Islam ini sama sekali jauh berbeda dalam konsep wahyu dalam pandangan umat Kristen. Umat Kristen clear tentang wahyu sebagai sebuah pesan dari Tuhan, tetapi bukan hanya itu, wahyu juga adalah sesuatu karya yang disusun oleh Paulus atau pengarang Injil. Setelah kita melihat bagaimana perang salib terjadi, nah sekarang terdapat pula sejumlah tokoh yang hendak menggunakan agama justru untuk menyatukan umat manusia. Tokoh seperti ini sering berada dalam situasi kepribadian yang agak sulit. Oleh umatnya dianggap sudah keluar dari umatnya, sehingga dianggap setengah kafir, setengah keluar dari agama, sedangkan oleh umat lain sering juga belum bisa diterima. Kemudian hal yang berikutnya terjadi adalah fenomena konvergensi antar agama. Konvergensi antar agama ini adalah sebuah pemikiran. Memang pasca perang salib masih banyak pertikaian dan perang atas nama agama. Dapat disampaikan di sini misalnya antar agama masih terus terjadi pertempuran, misalnya di Filipina Selatan antara Islam dan Kristen, Thailand atau di daerah Patani antara Islam dan Buddha, di Burma Utara antara Islam dan Buddha, kemudian di Sri Lanka ada Buddha dan Hindu, di India ada Sikh dan Hindu, di Lebanon ada Islam dan Kristen, kemudian di Irlandia ada Katolik dan Protestan, dan lain sebagainya.
Nah, pertikaian-pertikaian ini sepertinya melawan fitrah agama sebagai sebuah jawaban atas perdamaian. Agama justru menjadi alasan bagi peperangan. Nah, pemikiran ke depan kemudian masuk periode tahun 1100 sampai 1300, terdapat pula sejumlah tokoh yang alih-alih menjadikan agama sebagai alasan perang, justru sebaliknya hendak menggunakan agama menjadi sebuah unsur yang menyatukan umat manusia. Dapat disampaikan di sini beberapa tokoh konvergensi, antara lain Louis Massignon yang disebut juga murid Al-Hallaj, yang hidup dari tahun 1883 sampai 1962. Yang berikutnya adalah Wilfred Cantwell Smith yang terkenal dengan konsep tradisi. Para tokoh konvergensi ini adalah orang-orang yang taat dalam menjalankan perintah agamanya. Jadi mereka ini adalah orang-orang yang beragama dengan sangat baik, sehingga mampu melakukan penelitian yang objektif tentang agama. Wilfred Cantwell Smith memulai karir akademinya sebagai petugas zending atau penyebar agama Kristen dan peneliti di India. Nah, beliau juga menginisiasi sebuah kebijakan, yaitu kebijakan McGill. Kebijakan ini dikenal dengan kebijakan McGill, di mana selama mengajar di Universitas McGill Kanada ini, beliau mau menyampaikan pikiran bahwa sudah saatnya dan sudah seharusnya diberikan kesempatan kepada mahasiswa Islam untuk melakukan studi-studi keislaman, di samping kepada mahasiswa Kristen dan mahasiswa Barat. Beliau juga melakukan serangkaian tour kepada Rockefeller Foundation dan Ford Foundation untuk mencari dana demi mewujudkan cita-cita ini. Jadi William Cantwell yang menginisiasi sebuah kebijakan McGill tadi itu mendorong agar studi-studi Islam dilakukan lebih luas. Jadi dia berharap akan ada dialog antar agama dari studi-studi yang digelar itu. Nah, untuk menyukseskan idenya ini, William Cantwell melakukan serangkaian tour kepada donatur-donatur besar, diantaranya adalah Rockefeller Foundation dan Ford Foundation. Dia yakin melalui dialog antar agama ini, sesuatu kesepahaman baru bisa ditemukan. Smith juga merumuskan ide-idenya dalam beberapa karangan, antara lain dalam bukunya berjudul Question of Religion Truth, atau soal-soal kebenaran keagamaan. Dia antara lain hendak menjawab pertanyaan, apakah Al-Quran itu wahyu atau sabda Tuhan? Dia menyatakan, sekarang orang pada umumnya sudah mengambil kesimpulan sebelum mendengar isi Al-Quran. Orang Islam sudah yakin terhadap kebenaran bahwa Al-Quran itu sabda Tuhan jelek. Dalam sebuah karyanya yang besar, Wilfred Cantwell Smith pernah menggambarkan sebuah peristiwa kurang lebih seperti ini. Agama Hindu digambarkan bukanlah sebuah tatanan agama yang bulat dan tetap. Agama Buddha muncul sebagai aliran reformis dari sekian banyak aliran dan mazhab dalam agama Hindu atau dalam agama di India. Sang Buddha sendiri sebetulnya tidak pernah bermaksud untuk mendirikan suatu agama baru, tetapi perilaku-perilaku Buddha yang reformis atas ajaran Hindu tadi kemudian menjadikan ide untuk memunculkan agama baru, dalam hal ini adalah agama Buddha. Hal yang kurang lebih mirip terjadi pada awal-awal lahirnya agama Kristen. Jadi awalnya Yesus menganggap agama itu sebagai suatu hal yang biasa saja sebetulnya. Karena Yesus itu adalah orang Yahudi, maka agamanya adalah agama Yahudi. Demikian juga dengan adat dan kebiasaannya, adat dan kebiasaan Yahudi. Namun Yesus melakukan reformasi terhadap hal-hal atau perilaku-perilaku di agama Yahudi tersebut. Nah, perilaku reformasi ini yang kemudian melahirkan sebuah sistem baru yang lepas dari agama Yahudi itu sendiri. Walaupun Yesus tidak pernah berharap atau merencanakan hal ini. Seperti itu. Iya, mulai. Tokoh kedua dalam paparan yang disajikan oleh Ibu dosen pengampu adalah paparan atau
pandangan ahli dari seseorang yang bernama Henry Corbin. Di dalam tulisan ini, di dalam pengantar sebetulnya, pengantar dari sebuah buku karya beliau, ada 4 poin besar yang disampaikan, yang dikelompokkan ke dalam 4 poin, yang masing-masing poin menyangkut sebuah pokok bahasan tertentu. Kita mulai dengan poin yang pertama. Poin pertama dalam Henry Corbin itu ada beberapa hal. Yang pertama adalah filsafat Islam tidak sama dengan filsafat Arab. Corbin berusaha untuk melihat dialektika antara Islam di satu sisi sebagai sebuah agama dan Arab di satu sisi sebagai sebuah komunitas di mana Islam itu hadir. Nabi Islam adalah seorang Arab, tulisan Arab adalah bahasa wahyu Al-Quran, tulisan dan bahasa Arab adalah konstruksi dari literatur-literatur di dunia, literatur yang mengekspresikan budaya Islam. Istilah Arab menunjuk kepada entitas etnis tertentu, konsep nasional dan konsep politik tertentu yang belum tentu sesuai dengan konsep keagamaan Islam. Nah, di situ bisa dilihat bahwa Henry Corbin mencoba membedakan Islam sebagai konsep di satu sisi dengan Arab di sisi yang lain sebagai sebuah budaya, bahasa, dan adat istiadat. Orang-orang Arab atau orang-orang yang diarabkan menurut Henry Corbin nyatanya tak lebih dari sebuah fraksi kecil dalam dunia Islam. Ekumenisme atau penyatuan Islam sebagai sebuah konsep agama tidak bisa dialihkan atau dibatasi dalam batasan-batasan suatu etnis, sekuler, atau konsep nasional. Artinya penyatuan Islam dalam sebuah konsep itu nggak bisa hanya dibatasi dalam lingkungan tertentu. Dalam hal ini yang maksud dia adalah lingkungan Arab. Kemudian istilah filsafat Arab atau filsafat yang adalah filsafat yang istilah filsafat Arab adalah filsafat yang ditulis dalam bahasa Arab. Filsafat Islam sebagai sebuah filsafat yang perkembangannya terkait secara erat dalam fakta keagamaan dan spiritualitas Islam. Filsafat Islam sebagai sebuah filsafat yang perkembangannya terkait secara erat dalam fakta keagamaan dan spiritualitas Islam. Jadi filsafat Islam itu terkait dengan spiritualitas Islam dan fakta keagamaan, bukan fakta adat atau suku, dalam hal ini Arab. Itu pandangan Henry Corbin dalam poin yang pertama. Poin yang kedua dari tulisan Henry Corbin kurang lebih intisarinya adalah penerjemahan karya-karya Arab ke dalam bahasa Latin di Toldio dan Sisilia merupakan suatu perkembangan budaya yang sangat penting. Namun tetap saja sulit untuk memahami perkembangan filosofi dalam Islam. Kematian Averroes atau Ibnu Rushd di tahun 1198 yang karya-karyanya diterjemahkan dalam bahasa Latin telah menimbulkan sebuah gerakan, sebuah gairah baru yang dikenal dengan istilah Averroisme Latin. Poin yang ketiga dari tulisan Henry Corbin kurang lebih intisarinya adalah yang ketiga, nilai penting dan keberlanjutan perenungan filosofis dalam Islam hanya bisa kita pahami selama kita berusaha melihatnya sebagai pedoman yang sama dan dari apa yang kita lihat di Barat sebagai filsafat. Jadi kalau kita mau melihat filosofis dalam Islam itu kurang lebih sama lah seperti kita melihat di Barat itu ada yang namanya filsafat. Kemudian ada beberapa istilah di poin ketiga ini oleh Henry Corbin yang coba dijelaskan. Istilah falsafah yang berasal dari transkripsi istilah-istilah Yunani. Istilah hikmah merupakan padanan kata dari istilah Yunani Sophia. Hikmah ilahiyah merupakan padanan kata dari istilah Yunani Theosophia. Metafisika secara umum didefinisikan sebagai hal yang berkaitan dengan keilahian atau divinalia. Dalam Islam, sejarah filsafat dan sejarah spiritualitas tidak bisa dipisahkan. Poin keempat dari paparannya
Henry Corbin adalah beliau mencoba memetakan zaman-zaman atau era-era dalam perkembangan filsafat Islam. Namun dia mewanti-wanti bahwa zaman-zaman dalam sejarah filsafat Islam itu tidak bisa tunduk kepada sistem pembagian sejarah filsafat dan sejarah secara umum ke dalam 3 periode yang sering kita sebut sebagai zaman kuno, zaman pertengahan, dan zaman modern. Tak lain, nggak bisa juga kita sebut bahwa zaman pertengahan sedang terus berlanjut sampai zaman sekarang. Oke, pembagian periode sudut pandang aliran dalam Islam itu, menurut Henry Corbin, mengutip Kutub al-Din Askifani, membagi sejarah pemikiran Islam menjadi 3 siklus besar. Yang pertama, para pemikir sebelum Islam. Yang kedua, para pemikir Islam Sunni. Dan yang ketiga, para pemikir Islam Syiah. Kemudian 3 periode yang disampaikan oleh Henry Corbin. Yang pertama adalah periode yang pertama mulai dari awal hingga kematian Averroes atau Ibn Rus, kurang lebih dari tahun 565 sampai tahun 1198. Dalam periode ini ada 2 perkembangan. Yang pertama Averroes atau Ibn Rus di Islam Barat, dan Suhrawardi serta Ibnu Arabi di Islam Timur. Periode yang kedua berlangsung 3 abad sampai sebelum Renaissance Safawi dalam Islam. Periode ini bercirikan apa yang disebut sebagai metafisika sufi yang ditandai dengan tumbuhnya sekolah-sekolah Ibnu Arabi. Dan periode ketiga adalah periode Renaissance Safavid di abad ke-16 hingga munculnya sekolah-sekolah pemikiran Islam terutama di lingkungan Syiah. Tokoh ketiga dalam paparan ini adalah Oliver Leaman. Oliver Leaman juga dikenal sebagai tokoh revisionis. Nah, dalam tulisan Oliver Leaman ini, beliau menceritakan sejarah filsafat Islam mulai dari sejak Nabi Muhammad. Dalam tulisan ini, beliau memaparkan sejarah kelahiran Nabi hingga Nabi memperoleh wahyu di usia sekitar 40-an tahun. Nah, wahyu yang turun kepada Nabi Muhammad ini yang unik adalah bahwa isi wahyu itu berisi tentang surga dan neraka, tentang ancaman-ancaman terhadap perilaku amoral, dan yang terpenting adalah Al-Quran merupakan penguat dari ajaran-ajaran Nabi terdahulu, termasuk Nabi Ibrahim, sang pendiri Ka'bah di Mekah, Nabi Musa pemimpin orang Yahudi, dan Nabi Isa putra Maryam. Oliver Leaman juga menyoroti proses hijrah, di mana hijrah dianggap sebagai sebuah momentum yang besar ketika penanggalan hijrah dimulai, yaitu ketika terjadi peristiwa hijrah Nabi Muhammad beserta para pengikutnya dari Mekah ke Yathrib yang sekarang disebut Madinah. Oliver Leaman juga menyoroti tentang bagaimana komunitas Muslim, komunitas Islam berkembang sangat pesat, dari mulai kelompok-kelompok kecil, kemudian berkembang menjadi kelompok yang besar. Hanya dalam kurun waktu 20 tahun setelah Nabi Muhammad wafat, komunitas baru ini, komunitas Muslim ini telah dapat meruntuhkan sendi-sendi kekaisaran Persia dan merebut seluruh wilayah Asia yang pada saat itu berada di bawah kekuasaan kekaisaran Romawi, kecuali wilayah Turki modern sekarang. Ketika Nabi Muhammad masih hidup, tentu tak diragukan lagi kemana tempat bertanya dan kemana tempat meminta fatwa atau hukum. Namun persoalan muncul ketika Nabi Muhammad SAW itu wafat. Peristiwa-peristiwa setelah Nabi wafat ini kemudian yang banyak ditulis dalam paparan Oliver Leaman ini. Oliver Leaman menyoroti bahwa pemimpin atau khalifah Muslim yang pertama adalah khalifah yang atau sebuah sistem yang ortodoks, sementara yang lainnya Oliver Leaman menyebutnya sebagai aliran yang sekuler. Persoalan kriteria kepemimpinan kekhalifahan pasca Nabi ini telah melahirkan 2
kelompok besar dalam Islam. Yang pertama adalah kelompok Syiah. Kelompok Syiah berpendapat bahwa penerus dari Nabi adalah Ali, menantunya sendiri. Kemudian kelompok ini berpendapat bahwa kepemimpinan dalam Islam itu tidak bisa dilepaskan atau tidak bisa diberikan kepada kelompok yang bebas seperti itu ya. Akhirnya kelompok Syiah ini kemudian berkembang menjadi kelompok yang minoritas. Yang kedua adalah kelompok Sunni. Kelompok Sunni ini kemudian menjadi kelompok mayoritas, berpendapat bahwa Nabi Muhammad telah dengan sengaja membiarkan persoalan kepemimpinan ini untuk direbutkan, untuk dicari yang terbaik, untuk dimusyawarahkan secara bersama. Ini pandangan kelompok Sunni. Golongan Sunni atau pengikut ajaran Sunnah, suatu ungkapan yang dimaksud untuk lebih menekankan aspek kesetiaan para pengikutnya terhadap prinsip-prinsip ajaran daripada aspek personalitas semata, tidak seperti kelompok Syiah. Peperangan sipil pertama terjadi di era Islam adalah ketika Ali menjadi khalifah menggantikan Utsman yang berasal dari golongan Umayyah yang terbunuh di Madinah pada tahun 656 Masehi. Ketika Ali wafat, para pengikutnya kian mengutamakan pencarian pemimpin spiritual yang lebih tepat, yang tidak lain adalah Hasan dan Husain. Yang kebetulan Hasan dan Husain, cucu Nabi Muhammad ini, sebetulnya secara politik berada dalam posisi yang lemah. Pergolakan politik dan sosial yang sering meletus pada masa awal-awal pemerintahan Islam harus dipandang tidak hanya sebagai sebuah konflik kepentingan atau konflik yang bertentangan sebagai pergolakan untuk merebut kekuasaan semata, tetapi juga dipandang sebagai sebuah perselisihan pemahaman keagamaan yang lalu diperjelas dan diwarnai oleh tindakan politik dan tindakan militer. Di samping itu, terlepas dari kekuasaan khalifah, terdapat sumber kekuasaan lain yang cukup berpengaruh, yaitu golongan perorangan yang menguasai ilmu agama, disebut juga dengan ulama. Nah, kaum ulama ini punya kekuatan otoritatif dalam menafsirkan hukum, dan seringkali dibutuhkan legitimasi ulama atas dasar atau atas sebuah keputusan politik dari khalifah. Pada tahapan-tahapan selanjutnya, pendapat dan pertimbangan hukum dari para ulama ini lambat laun mengkristal dan melahirkan apa yang kita sebut dengan sistem peraturan atau syariah. Cukup nih. Meskipun golongan ulama tidak dianggap sebagai pendeta yang mempunyai jenjang kekuasaan, namun mereka dapat menggunakan kedudukannya sebagai pengesah terhadap kebijaksanaan pemerintahan yang sedang berkuasa dan sebagai saksi terhadap praktek-praktek ortodok tentang ajaran. Menurut Oliver Leaman, pemikiran filsafat pertama kali muncul pada abad ke-9 Masehi di bawah pemerintahan Raja-Raja Abbasiyah, penerus kekuasaan Umayyah. Dinasti Abbasiyah memindahkan ibu kota kerajaan dari Damaskus ke Baghdad. Suatu langkah besar di mana hal itu dimungkinkan karena dinasti Abbasiyah mendapatkan dukungan dari kelompok Syiah di Persia, yakni masyarakat non-Arab yang sudah memiliki kebudayaan yang cukup tinggi. Khalifah Abbasiyah Al-Ma'mun membentuk lembaga Baitul Hikmah atau House of Wisdom atau Rumah Kebijaksanaan pada tahun 832 Masehi. Langkah ini ditujukan untuk mendorong dan memasukkan hal-hal yang positif dari kebudayaan Yunani ke dalam wilayah filsafat Islam dan ilmu pengetahuan. Lembaga ini tidak hanya meliputi kegiatan penelitian, tetapi juga perpustakaan yang diperlengkapi dengan tim penerjemah yang bertugas menerjemahkan teks-teks asli Yunani ke dalam bahasa Arab. Bisa jadi ini adalah langkah pertama pembauran filsafat Yunani dan filsafat Islam dalam sebuah wadah yang namanya House of Wisdom atau Baitul Hikmah itu. Minat terhadap filsafat Yunani mendorong untuk
Para penerjemah berpacu menerjemahkan karya-karya Plato dan Aristoteles dan beberapa ajaran pokok karya Neoplatonis. Namun, menurut Oliver Leaman adalah keliru besar kalau beranggapan bahwa filsafat Islam bermula dari penerjemahan teks-teks Yunani. Yang sangat menarik perhatian adalah kenyataan bahwa perbedaan filosofis Islam dengan teologi Islam muncul tanpa adanya kaitan nyata dan langsung dengan dunia filsafat. Pergumulan filsafat Islam terus berlangsung. Cukup banyak periode yang disajikan di dalam tulisan Oliver Leaman, termasuk diantaranya adanya sebuah momentum perdebatan antara seorang pendeta Kristen yang bernama Abu Bisri Mata yang hidup antara 870 Masehi sampai 940 Masehi dengan seorang ahli teologi Abu Said Al-Sirafi. Itu bisa dilihat pertentangannya. Filsafat Islam terus mengalami pergolakan, mengalami proses pematangan sampai kepada era Mu'tazilah dan Asy'ariyah. Satu prinsip dasar yang dipegang secara bersama-sama baik oleh Mu'tazilah maupun Asy'ariyah adalah bahwasanya akal sangat berguna untuk memahami agama. Satu prinsip lain yang keduanya sama-sama menolak adalah bahwa agama bisa dianalisa dengan mempergunakan konsep-konsep yang berasal dari Yunani, khususnya filsafat Aristoteles. Tulisan Oliver Leaman dalam pendahuluan ini berakhir kepada Ibnu Arabi yang berasal dari Turki, yang juga dikenal sebagai the second master setelah master yang pertama yaitu Aristoteles. Demikianlah paparan dari tiga tokoh tadi. Banyak yang belum lengkap, nanti kita bisa diskusikan bersama-sama. Terutama tulisannya Oliver Leaman yang cukup panjang, mulai dari sejarah pertarungan antar kekuatan Islam, kemudian sampai kepada era filsuf yang terkini, yang kontemporer. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.